Yaudah kita mulai aja ya. Keburu matanya perih. Ya, Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka sesi kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Udah cukup? Oke, gimana Mik? Kita mau diskusi apa nih? Kemarin kan udah sampai Kemarin nomor satu ya. sekarang tinggal problem solvingnya Kak. Ya, yang bagian mana yang mau dibahas? Eh, saya sih sebenarnya apa ya? Kayak punya gambaran gitu loh Kak yang soal-soal gini nih. Hmm. Tapi saya takutnya takutnya tuh saya ragu salah langkah atau gimana gitu Kak. Hmm. Yang Contohnya kayak mana? nomor 2 itu Kak. Nomor 2 ya. Nah, Kita baca dulu. ya, Sebanyak 5,6 gram karbon padat ditempatkan dalam wadah hampa udara, volumenya 2,5 liter. ya. Kemudian dalam wadah tersebut dialirkan gas CO2 dengan tekanan 1,5 atm pada 298 Kelvin. Hitunglah mol awal. Nah, menghitung mol gimana nih berarti nih? Awal itu saya yang kan ada karbon, kan itu awalnya ada karbon sama karbon dioksida Kak ya. Yes. Terus? Karbonnya itu saya pakai massa per mr untuk Benar. karbon. Benar. 5,6 dibagi 14, jadi 0,4. Berapa? 5,6 dibagi berapa? 14. Karbon 14 kan enggak? Karbon. Karbon. Karbon berapa? 14 kan? 12. Oh, 12. Nanti dicek di tabel ya. Oh ya, nitrogen yang 14 ya. Nitrogen yang 14. Berarti kan 5,6 dibagi 12. Hmm. 0,46. 0, 46. oke. Kalau Nah, CO2 terus gimana caranya? saya pakai PVNRT. Good. Ya benar pakai PVNRT kan? Ya, jadinya 0,15. Itu hasilnya ya. Ya, untuk hasil CO2-nya. Nah, terus 0,15. Terus yang B? yang B kan dipanaskan sehingga 1100 Kelvin sehingga terjadi reaksi, Kak. Hmm. Nah, di situ disuruh nyari tekanan pakai Tekanan? PVNRT. Ya PVNRT. Tapi N-nya N total, Kak. Berarti 0,46 tambah N-nya N total. 0,15. Ya kan wadahnya, Kak. Bentar. PVNRT Oh, untuk zat yang fasenya apa? oh, yang gas. Berarti karbonnya nggak ikut. Karbonnya nggak ikut berarti. Oh iya. Ya kan? P-nya berapa? Ya, P-nya dicari ya. Itu orang tuh. P-nya. Oh ya, P-nya P-nya dicari. dicari. Volume wadah berapa? Volume wadah 2,5. 2,5. Mol gasnya berapa sebelum reaksi? Mol gas CO2-nya, Kak. Ya, sebelum reaksi kan berarti kan yang ditanya kan? 0,15. 0,15. R-nya? R-nya itu Nah, berapa? sekarang suhunya berapa nih suhunya? Suhunya 1100. 1100. Ya udah. Ingat ya, Berarti pokoknya kalau tinggal PVNRT itu yang selalu dipakai adalah yang gasnya aja. ya, Nah, tinggal dihitung aja, Mik. ya, Kak. Aku juga ngitung kok.
5,4 saya dapatnya, Kak. 5,4. Iya. Ya, sama 5,4. Satuannya apa 5,4 tuh? ATM. ATM, sip. Itu yang I ya, baru yang BI. Ya. Kalau BI2? Kalau BI2 itu pakai perbandingan koefisiennya, Kak. Ya, benar, pakai perbandingan koefisiennya. Saat tercapai kesetimbangan, ternyata tekanan dalam wadah adalah dari tekanan sebelum reaksi 1,75. terjadi. Tentukan tekanan parsial ini dalam keadaan setimbang. Nah, saya pas itu agak bingung kalimat ininya, Kak. Yang mana? Saat terjadi kesetimbangan, ternyata tekanan dalam wadah 1,75 kali dari tekanan sebelumnya. Nah, itu maksudnya tekanan tekanan dalam wadah saat tercapai kesetimbangan tuh bukan Kp ya, Kak ya? Bukan, bukan. P total. P total itu bukan Kp. Bukan. Coba, P total itu tekanan total kan? Kalau Kp itu kan Iya. sama-sama kesetimbangan. Misal dia ada reaksi kayak gini aja. Ada reaksi A, gas, menjadi B, gas. Kalau Kp gimana nih Kp? Kalau Kp berarti P-nya B per P-nya A. Kalau tekanan total? Ditambahkan kan nggak? Nah, tambahkan. Berarti kan beda kan? Oh. Nah, Tapi ya, kok kalimatnya tekanan total dalam kesetimbangan itu gimana, Kak? berarti tekanan total ketika reaksinya udah berjalan. Reaksinya udah mencapai setimbang. Oh. Yang MRS kemarin tuh loh. Oh iya, iya. Nah, berarti tekanan total setimbang berapa nih? 5,41 kali 1,75 ya. Good. 1,75 kali 5,41 berapa nih? 9,471. 9,471. Oke, sekarang kalau mau mencari keadaan setimbang berarti pakai apa nih? Kan ini belum perbandingan. Apa yang koefisiennya, Kak? Gimana tuh berarti? Ya berarti kalau misalnya saya juga agak bingung di sini, Kak. Kan kemarin ada contoh soalnya itu, Kak ya, yang pakai koefisien. Ya. Itu yang Kakak contohin 2x per 3x. Nah itu kalau keadaan awalnya nggak ada gas. Nah, pas itu apa kan kemarin itu kan reaksinya ke kanan, Kak ya. Jadi x-nya positif. Ya. Nah, di sini dia ke kanan tapi yang gas itu ada yang di posisi yang reaktannya, Kak. Jadi ada yang Berarti min pakai x cara gitu. umum dong. Tulis dulu reaksinya kan. Wait. Tulis dulu ya reaksinya ya. 2 CO gini kan? Ya. Ya udah berarti kan ada kondisi mula-mula sebelum reaksi. Ada kondisi ketika dia bereaksi berapa jumlahnya. Ada kondisi sisa akhir atau setimbang. Ayo udah kan dimasukin kan berarti ya. Mula-mulanya berapa mol nih C-nya? C-nya 0,46. 0,46. Kalau CO2? Kalau CO2-nya 0,1 0,15. 0,15. CO ada nggak? CO-nya nggak ada. Nah, gini kan berarti kan. Bereaksi. Reaksinya kemana nih? Kanan atau kiri? Ke kanan. Kanan. Dari mana tahu ke kanan? Soalnya yang diketahui baru C sama CO2. Sip. Ini berkurang X. Yang ini berkurang berapa? X juga. X juga. Yang ini? Tambah 2X. 2X. Berarti kondisi akhirnya adalah? 0, Ini kan? ya. Yang ini? Ini kan? Yang ini?
Ya. 2X. Nah, itu. Yang ditanya apa? Yang ditanya tekanan parsial masing-masing ketika seimbang. Oke, berarti tekanan parsial ya. P CO2 sama PCO. P2C. Ya, PCO. Berarti PCO2 ngitungnya gimana rumusnya? CO2 pakai 2X-nya nggak? CO2 pakai CO2 CO2 Oh, pakai itu 0,15 kurang X itu. 0,15 min X X per berapa? per 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 satu per Satu. per 0,15 min X ini apa? Siapa nih? 0,15 min X itu apa? apa namanya? Molnya. Ya molnya. Molnya siapa? CO2 Per Mol. per halo mol Rizal. total. Yuk Kak. Per mol total. Ini, per berapa nih berarti nih? Per mol total. Mol total. Berapa mol totalnya? Per mol totalnya itu dilihat pakai mol total setimbang apa yang reaktan tok? Ini ketika setimbang yang ditanya. Ini jadi kita bahas ya. Berarti mol total setimbang kan? Berarti Kalau berapa? mol total Berapa? 2x plus 2x 0. 0,46 tambah 15 berapa? Berapa? 0,61. 0,61, are you sure? Kan ditanyakan ini per mol total. Oh iya pakai fraksi itu ya. Berarti kalau mol totalnya mol total reaktan. No, mol total yang di wadah. Oh, mol total yang di wadah. Berarti ada ini, itu. Tapi ini kan persamaannya untuk mencari tekanan. Yang punya tekanan itu fase apa? Gas. Gas. Berarti mol total gasnya berapa? 0,15 kurang X tambah 2X tuh, Kak. Nah, gitu dong. 0,15 tambah X. Kali berapa nih? Dikali yang di atas semuanya, Kak. 471. 9,4-nya. Ini ya, oke. Mantap. Dengan cara yang sama akan diperoleh CO. Berarti CO itu 2X per Sama, 0,15 min X tambah 2X. Berarti untuk mencari PCO2 sama PCO ini harus ketemu nilai X-nya dulu. Kita belum tahu nih X-nya berapa. Gimana cara nyarinya? X-nya tuh PCO2 tambah PCO bukan, Kak? Sama dengan 9,471. Yes, benar. 9,471 sama dengan PCO2 tambah PCO. Tinggal substitusikan aja. 9,471 sama dengan 15 min X per, ini langsung kuoperasikan aja ya, plus X gitu ya, dikali 9,471 ditambah 2X per 0,15 plus X kali 9,471. Cari X-nya berapa? Kok. Kalau dari hitungan matematikanya 1 sama dengan 1. Itu 9,471-nya kan bisa dibagi
Itu kan bisa dibagi, terus nanti hilang semua. Terus 0,15 min X tambah 2X per 0,15 plus X. 0,15 min X plus 2X, 0,15 plus X per 0,15 plus X per 1. Berarti nanti jawabannya 1 sama dengan 1. Oh iya, nggak ketemu ya X-nya ya berarti ya? Hilang ya? Iya. Oh oke. Berarti kita harus pakai cara lain nih. Apa dong cara lainnya? Cara lain, seret. Lalu, kalau kita menggunakan fase gas, berarti berlaku apa? Oh, KP. Kalau kita ngomongin gas, maka kita selalu mempunyai persamaan ini nih. P. PVNRT. Nah, gini kan. Sekarang, kalau kita masukkan P total, N total, R, kali T. P totalnya berapa tadi? 9,471. Nah, V-nya berapa V-nya? 2,5. Sip. Berarti N total nih siapa nih N total nih? Yang gas. Yang gas ya. Ini 2X ya. tambah. Ya. Berarti berapa? 0,15 plus X. Ini kan? Ya. Kali R. 0,08205. Suhunya berapa suhunya? 1100. 298 K. 1100 ya. Loh, ini yang mana? Yang 1100 yang B berarti soalnya. Ya, udah sampai yang B poin 2. Nah, coba kalau pakai rumus ini, X-nya berapa? Ketemu nggak? Sembilan 9,471 0,1125. 1125. Oke, 0,1125. 0,1125. Yakin segitu? Iya, dari hitungan saya sih kayak gitu. Oke, aku cek juga ya. Oke, benar. 0,1125. Satuannya apa? Satuannya mol. Mol. Ya udah, berarti X-nya yang ini nih tinggal dimasukkan kemana? Untuk mencari tekanan parsial masing-masing. Dimasukkan ke Itu yang situ. tadi X-nya tadi. Ya sudah tinggal disubstitusikan. Ini kan tinggal substitusikan. Maka akan ketemu tekanan parsial masing-masing. Oke. Selesai. Kayak gitu. Yang B poin 2. Yang C ada masalah nggak? Atau ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Kakak. Kak, tapi kok negatif ya? Hasilnya negatif. Iya. Masa? Coba aku cek ya. 0,15 kurangi 0,1125 negatif 0,0375. Terus kalau yang di bawahnya kan 0,15 plus X. Nggak negatif. Otomatis nanti hasilnya jadi negatif. Coba dicek lagi kalkulatormu. 0,15 sama 0,11 kan gedean 0,15. Nggak mungkin negatif dong. Ini tuh. Coba. Oh iya kebalik. Minusnya kebalik. Amik gimana nih? Kan yang kemarin itu kan ini kan dia pakai ini ya Kak ya, pakai apa namanya, pakai reaksinya gini yang pakai MSR. Ya. Nah kemarin itu sebenarnya pakai MSR juga, tapi kok bisa langsung kayak koefisiennya gitu Kak? Oh, iya, itu langsung perbandingan molnya. Karena kasusnya kayak gini nih. Kasusnya di reaktan nih nggak ada gas. Kemarin tuh kan kasusnya gitu. Kasusnya kemarin kan gitu kan.
N2, H6, CO2 solid. Berubah jadi 2NH3 gas tambah CO2 gas. Ini kalau pakai MRS sama juga kok. Ini berapa? Nggak diketahui kan? Ini awalnya 0, awalnya 0. Berkurang nih sebanyak X. Ini berarti bertambah 2X, ini tambah X. Coba kalau dilihat gasnya aja. 2X, ini X. Otomatis ini hasilnya akan sama dengan misal PNH3 akan sama dengan molnya NH3 per mol total gasnya ya per E kali tekanan total. Oh, jadi sebenarnya pakai MRS ya. Tapi ya, ini kebetulan di cuman kebetulan aja bisa pakai perbandingan koefisien karena di sebelah kiri nggak ada gasnya. Tidak ada gasnya. Dan di mula-mula awalnya 0 di sini kan? Iya. Ini 0. Kalau nggak 0 nggak bisa juga. Kalau nggak 0 harus pakai MRS. Jadi intinya cara umumnya adalah pakai MRS. Cuman ada kondisi khusus dia langsung bisa perbandingan koefisien. Amannya pakai MRS terus aja deh. Maksudnya cara yang paling benar gitu. Walaupun agak takes time. Oke, ada lagi yang mau diskusikan? Kalau untuk yang poin C nomor I itu, saya tinggal ngerti volumenya, Kak. C nomor I. Ramalkan bagaimana jumlah mol CO pada masing-masing perubahan berikutnya, berikan alasannya. Oh, ini cuman ini aja. Nggak usah dihitung, cuman diramalkan ya akan bertambah atau berkurang. Walah. Tapi kalau misalnya seandainya diramalkan, kalau misalnya saya hitung, bisa. Berarti itu nanti tinggal saya masukin mol dalam volume, tapi yang volumenya 5 liter Kak ya? Yes, correct. Oh, 5 liter nanti dilihat konsentrasi dalam keseimbangan CO-nya berapa, habis itu kali 5 liter lagi. Ya, mau dicoba kah ngitung kalau misalnya diubah ke 5 liter? Gimana, mau coba nggak? Bentar. Mau coba? Ayo. Kan menjadi 5 liter. Yes. Ayo. Bagaimana? Coba aja, Kak. Coba ya. Iya. Berarti ini gue save dulu deh. Kita ganti lembar kerja yang baru. Oke. Kita terus dulu reaksinya. C solid plus CO2 gas menjadi 2 CO terus ini apa nih? Gas. Sama MRS. Cuman kita harus menentukan dulu kemana dia bergesernya kan gitu. Ya. Tadi yang molnya CO2 sama CO pas timbang awal yang di poin B2 ini berapa? 0,46 sama 0,15. 0,16. Itu kan yang awal, enggak yang tadi yang molnya timbangan kedua. Setelah NCO2, tekanan dinaikkan. NCO setelah stimbang. Stimbang yang B2 tah? Ya, yang B2. Berapa tadi ya? Kan tadi kan CO2 itu 0,15 min X ya? 0, ya. Berapa nih?
0,03725 kalau salah. 0,037. Yang ini? 0,037, yang bawahnya itu kalikan aja 2 kali 0,1125 berapa? 0,225. 0,22. Kita tulis dulu ya. Berarti, nah coba perhatikan. Ini kan udah setimbang nih sebenarnya. Setimbang kan? Tapi dia dikasih gangguan. Gangguannya berupa apa? Volume dinaikkan menjadi 5 liter. Kira-kira gesernya kemana berarti kalau reaksinya kayak gini? Dilihat ke koefisien yang lebih besar, tapi kan sama-sama besar koefisiennya. Koefisien yang apa? Fase apa yang koefisien yang dibandingkan? Kalau gitu ke yang fase gas. Fase gas ya. Ke kanan dong berarti. Fase gas lebih banyak. Ke arah Nah, berarti kanan. tadi pas ini nih setimbang, tadi setimbang. Tapi setelah diberi perubahan volume, dia jadi nggak setimbang lagi. Makanya dia akan menjadi di posisi mula-mula nih. CO2-nya berarti adalah 0,037. Ini 0,225. Mula-mula. Gesernya kemana dia? Gesernya ke arah kanan. Arah kanan, berarti ini berkurang X, ini bertambah? Bertambah 2X. 2X. Oke, berarti 0,037 min X, yang ini? 0,225 plus 2X. Oke. Ini kondisi timbang yang baru nih. Tulis timbang yang baru. Timbang yang baru. Nah, sekarang sebelum kita menghitung X-nya, efek dari perubahan volume ini terhadap kondisi yang lain mempengaruhi apa kira-kira? Besar tekanan. Ini kan, besar tekanan. Apalagi yang berpengaruh? Besar tekanan, banyak mol. Banyak molnya. Suhu kita anggap tetap ya, karena tidak diketahui dipanaskan atau enggak. Masih kita anggap tetap sehingga kita bisa memperoleh kayak gini nih persamaannya. RT sama dengan RT. P1 per N1 sama dengan P2 per N2. P1 itu tadi kesetimbangan yang tadi. Berapa berarti? 9,471. 9,471. Volumenya berapa? Yang tadi? Volumenya 2,5. Mol totalnya berapa? Mol totalnya? Mol total yang setimbang. Tadi? Yang setimbang. Berapa tadi? 0,262. 262. Gini ya? Iya. Tekanan yang baru? Kita nggak tahu. Tekanan yang baru tidak diketahui. Volume yang baru? 5. Terus kemudian per mol yang baru? Mol total yang baru? Ya, itu yang 0,037 min X ditambah 0,225 plus 2X itu. Ya, berarti adalah 0,262 plus X. Yes. Ini ya. Sip. Nah, kalau kita mau mencari nilainya, ini persamaan ini nih kita peroleh nih. Mau mencari nilai tekanan parsial masing-masing kan? Kita peroleh nih. Tapi kita perlu yang namanya data satu lagi. Apa itu? Nilai KP. Kalau kita nggak punya nilai KP, kita nggak bisa ngitung. Gitu ya? Iya. Kita nggak bisa ngitung kalau nggak punya nilai KP. Kenapa yang tadi, yang nomor B2 ini, kita nggak pakai nilai KP bisa menghitung? Kenapa? Ada yang tahu nggak?
Karena diketahui ini nih. 1,75 kali. Oh, itu Ya. sudah jadi ininya ya, pengalinya. Iya, udah jadi pengalinya. Sudah pengali dari ininya. Perbandingan antara tekanan awal dan akhir. Nah, kalau ini nggak ada nih. Kecuali ini ada juga. Bahwa tekanan akhir itu adalah sekian kali dari tekanan awal. Nah, bisa kita hitung ya kan. Tinggal ketemu X-nya. Tapi kalau enggak, berarti harus punya data lain. Siapa? KP. Nah, gitu. Gitu ya. Kalau soal yang perubahan volume, kalian bisa mencoba soal yang, maksudnya yang menghitung ya, kalian bisa mencobanya di latihan, wait, yang pergeseran kesetimbangan. Nih, nomor 11, latihan 3 apa 2 ya? 3. Nomor 11, latihan 3. Nah, itu. Itu bisa buat latihan yang C. Karena ada nilai KP-nya diketahui. Tuh. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan lagi? Habis itu nilai KP-nya gimana, Kak? Cari yang pakai sebelumnya aja atau gimana? Oh ya, bisa pakai yang sebelumnya tadi. Berarti benar Mik. Bisa kita cari menggunakan yang sebelumnya. Nilai KP-nya. Yang berarti kita hitung dulu kan nilai KP-nya kan? Iya. Pakai yang tadi. Berarti P CO kuadrat CO2 sama dengan, nah berapa nih Mik? Yang tadi ya, tapi ya pakai data kesetimbangan yang awal tadi. Iya. Data keseimbangan awal tuh yang dikali 9,4 juta tuh bukan, Kak? Ya, yang itu, yang itu. Mana tuh, Kak? Saya ini tadi. Nah, yang tadi. loh, ini P2 itu maksudnya KP atau total, Kak? P2 itu total. P2 ini total. Nah, kok yang dicari KP? Untuk, ini coba lihat. Kita mau nyari X kan? Tapi kita nggak tahu P2. Ya. Berarti kita harus cari jalur lain dong. Iya. Atau jalur tambahan. Siapa? KP. Nah, KP-nya kan kita belum tahu. Makanya dihitung dulu. Pakai yang sebelumnya tadi. Coba dihitung dulu deh. Mana angkanya, Kak? Ini. Wait, coba aku open. Oh, ini udah halaman baru tuh. Ini udah halaman baru. Wah. Yang tadi. Jadi Mik, ini tadi tuh yang udah kita hitung nih. Segini molnya. Kan tadi kan X untuk yang tadi udah kita hitung. Nah, sekarang kasusnya adalah setelah mencapai kesetimbangan tadi, diberikan gangguan nih berupa volume ditambah jadi 5 liter. Berarti berapa dong sekarang tekanan parsial masing-masing? Kan kita nyoba gitu kan, ini nggak ditanyakan di soal. Ya. Kan kita nyoba aja. Hitung dulu deh nilai-nilainya. PCO-nya. Jadi PCO yang tadi ya, ini aku kasih batas. Kesetimbangan lama. Kesetimbangan lama itu yang tadi ya.
Berarti PCO akan sama dengan 0,0 salah. Balik. 0,225 per 0,625 dikali 9,471. Nah, coba tolong dihitungin. Kalau PCO2-nya 0,037 per 0,225 kali 9,471. Coba Rizal dan Amik, coba dihitung dulu nih. 0,625 itu dari mana, Kak? Apa? 0,625 itu dari mana? Oh, 0,62. Sorry, salah. 262. Hapus dulu ya. Ini harusnya 262 nih, bukan 625. 262 ya. Dijumlahkan maunya ya. 262, ini juga 262. Ini istimbang lama ya. Istimewanya KP itu adalah dalam kondisi kesetimbangan apapun, asalkan dia setimbang, nilai KP itu tetap. Nah itu, makanya bisa dipakai terus KP itu. Yang PCO 8,133, yang 113 ding. Yang PCO2 1,337. 1,337, yang ini 133. 133. Ya udah, sekarang dimasukkan untuk mencari nilai KP-nya. Per Oke, berapa nih? Ini kesetimbangan yang lama ya. Yang tadi baru kita hitung sekarang. Empat 49,473. 49,473. 473. Oke. Nah, sekarang balik lagi ke sini. Kondisi kesetimbangan yang baru, kita bisa pakai KP sekarang. KP. Dengan menggunakan persamaan yang sama. Persamaan awal yang sama ya. Nih, kita gunakan nih mol-molnya nih. Ya kan? Nah, sekarang dengan kondisi kesetimbangan yang baru, PCO2 itu akan sama dengan NCO2 per V kali RT gitu kan? Iya. Begitu juga PCO. Kan jadi NCO per V kali RT, tapi yang baru, ya nggak? Iya. Nah, yuk kita hitung yuk. NCO2-nya adalah 0,037 min X. X per volume totalnya berapa yang baru? 5. 5 kali 0,082 dikali 1100. Ini kan? Iya. PCO sekarang. Berapa tadi PCO? 0,225 Plus 2x. 2x ya. Plus 2x per 5 0,082 kali 1100 kan gitu. Oh iya, bisa pakai KP ya. Nah, terus masukkan kemana nih dua data nih? KP. Masukkan ke KP, good. Coba kalau masukkan ke KP, terus dicari apanya? X-nya. X-nya, sip. Saya akan ketemu berarti kan, molnya berapa?
ininya berapa, tekanan parsialnya berapa, tekanan totalnya berapa, kan gitu. Nih ya, KP-nya nilainya adalah yang tadi. 49,473. 49,473 akan sama dengan PCO. Itu yang ini. PCO itu yang mana? Yang ini yang bawah. Kita hitung dulu aja deh ini. Kita sederhanakan dulu ini. Baik, pakai biru. Biar intinya PCO2 hilang semua. Kecuali 0,037 min X-nya. PCO-nya berapa? PCO2 berapa? Ini kan bisa disederhanakan kan menjadi berapa nih? PCO itu berarti 0,082 kali 1100 dibagi 5. Kalau langsung gini aja Kak, ininya yang PCO atasnya ini dipangkatkan satu semua, tapi yang PCO2-nya nanti dia hilang semua, kecuali 0,037 min X-nya. Karena kan cuma bisa, PCO bisa. 0,2. Bisa kayak gitu juga sih. Bisa kok. Biar cepet. Cuman nggak apa-apa lah, udah terlanjur ku tulis kayak gini, ya udah tinggal 18,04 0,225 plus 2x gini kan. Yang ini adalah 18,4. Tapi sama aja kok nanti hasilnya. 0,037 min x. Tinggal masukkan aja biar lebih sederhana aja sih. Yang atas 4, yang bawah 0,04. Itu yang bener yang mana, Kak? Oh iya, sorry, 04 yang benar. 04. Yang benar 04 ya. Berarti ini per CO-nya adalah dalam kurung 18,04 kali 0,225 plus 2x masih dikuadratkan lagi, ya kan? Yang ini 18,04 0,037 min x. Set, ya kan? Tinggal coret-coret ya, ada yang dicoret ya. Ada 49,473 sama dengan 18,04 kuadrat dikali 0,225 plus 2x kuadrat per 18,04 dikali 0,037 min x. Coret, coret ini kan. Ya udah, ini diutak-atik ini akan jadi persamaan kuadrat. Wah, rumit ya, iya. Tapi ini nggak ditanyakan kok di soal. Cuman kita mau coba aja gimana sih kalau misal dicari. Dijabarkan ini jadinya 225 kuadrat plus 0,9x terus plus 4x kuadrat. Yuk coba kita hitung ya. Berarti kemungkinan X-nya ada 2 Kak jawabannya? Iya, tapi nanti yang memenuhi 1. Cara melihat yang memenuhinya gimana? Gimana? Yuk kita Positif, negatif kan? Ya positif negatif. Harus positif ya nilai X-nya ya. Ya. Aku juga ngitung kok. Ini 0,1015 min. Min 2,742. 2,742 ya. 4. Ya. X sama dengan 0,5062. 0,05 gitu aja ya. Ya.
plus 0,9x plus 4x kuadrat. Kita bagusin nih. Set 0. Kak. Ya. Kalau misalkan 0,037-nya itu seandainya X-nya saya hilangkan karena memang hasil dari pengurahan itu pasti nanti kecil kan boleh kan ya? Kan biasanya ada pendekatan kan kalau misalkan memang nanti hasilnya bisa lebih kecil dari itu. Memang lebih kecil. Bisa, cuman amannya nggak usah dulu karena kita di sini tidak tahu batasan-batasannya kapan dia kecil, kapan dia besar. Oh iya. Oke. Kan nilai X maksimal berapa nilai X maksimal? Yang paling mungkin. 1. Enggak dong, nilai X maksimal adalah 0,037. Oh iya sih, kan sampai di habis ya. Iya. Maksimal kan itu, tapi kan nggak mungkin itu kan. Nah, iya, harus kurang dari itu. Makanya kita coba dulu aja. 2,742 tambah 0,9. 3,642. Kalian pakai kalkulator apa? Casio, kalkulator sains. Yang natural display bukan? Bukan kayaknya. Ada tulisan natural display nggak? Enggak Enggak. ada. Enggak ya? Oh. Yang bisa bentuk pecahan nggak? Bisa. Bisa bentuk pecahan? Bukan Bisa. desimal loh ya, pecahan. Iya, pecahan. Bisa. Oh, baguslah. Kalian bisa nyari persamaan akar kuadrat nggak pakai kalkulator? Bisa. Bisa. Gimana? Nggak bisa. Coba pencet mode. Mode. Terus? EQN atau PRSMN. Ada nggak? Oh, ada. Nah, itu cari yang bentuk persamaan kuadrat yang mana? 0,013927538. Nah, pencet tuh 3 berarti. Nah, ini kalau yang di kalkulator itu ini. AX kuadrat plus BX plus C. Udah mode? EQN? Coba. Masukin coba. A-nya 4, ya kan? Di situ kan? A-nya berapa tuh? Nggak, saya bingung. Coba tunjukin di kameramu. Bentar. Yang ini, Kak. Yang ini. A-nya ditulis 4. 3,42. Itu kan masukin angka kan? A-nya 4. Loh, kok A-nya di bawah Kak hasilnya? 4-nya di bawah. Iya, nggak apa-apa. Sama dengan. Itu cara ngisinya aja gitu memang. X1-nya 0,01392753836. Gimana benar. X1-nya 0,013927538536. 0,014 aja ya. Yes. X2-nya berapa? X2-nya bentar. X2-nya min. Min, ya berarti X yang dipakai adalah? Yang X1. Yes, good. Kayak gitu caranya. Gimana, Mik? Kamu belum bisa pakai kalkulator itu ya? Kamu harus pakai, Mik. Kalau saya yang dikeluarin aja gimana, Kak? Yang dikeluarin gimana? X-nya dikeluarin sama dengan itu. Nggak bisa, kan ini persamaan kuadrat. Oh iya, nggak bisa ya. Nggak bisa. Atau kalau mau manual ya berarti rumus ABC. Kan aku sarankan karena Olimpiade Kimia itu boleh pakai kalkulator, aku sarankan kalian mengoptimalkan penggunaan kalkulator itu sendiri. Mantap. Nah. Ujian kimia pakai kalkulator juga berarti nanti. Oh, enak kali. Itu anak-anak harus kimia enak banget tuh kalau ujian pakai kalkulator tuh. Setengah jam lah kelar tuh. Yang lain hitung-hitung manual. Oke, anyway, sampai sini ada mau ditanyakan nggak?
Oh, kan tadi saya kalau nyoba pakai enggak. KC bisa nggak? KC. Bisa aja. Ah, Bisa aja. Tapi yang dimasukin bukan tekanan nanti. ya, saya nganu Volume. apa? X-nya itu sama-sama saya sama dengan kan KC. X-nya sama dengan KC. Maksudnya gimana? Ya apa per apa sama dengan KC gitu, Kak. Ya boleh, konsentrasi tapi bukan tekanan parsial. Berarti yang ini nggak pakai yang ini, Kak. Langsung volumenya. Langsung ini ya. Pakai ya ini. Ini kan KP. Kalau KC berarti ini tinggal jadi konsentrasi, ini konsentrasi. Gimana nih? KC-nya dapatnya dari apa konsentrasi sebelumnya, Kak? Iya, dari konsentrasi sebelumnya KC-nya dapatnya. Gitu. Bebas. Kalau KC bisa sih langsung volume. Toh kan KP sama KC-nya sama. Soalnya tapi koefisien yang dipakai berbeda ya. Beda. Berarti Ya. KC sama dengan KP kalikan RT gitu aja. Kebalik. KP sama dengan KC kali RT. Oh ya, KP kalikan KC kalikan RT. Nah, itu. Yang kemarin tuh loh, Mik. Yang KP sama dengan itu, Kak. Ya, KC kali RT delta N Kalikan itu. RT. Oh iya. Gimana, Mik? Udah perih, Mik? Belum. 49,47. Sesi 1 sudah berakhir, kita break dulu aja ya. Oh iya. Break dulu 5 menit dah. Ya? Siap. Ya. Oke, see you. Siapkan pertanyaan-pertanyaan kalian ya. Siap. Siap.